Jam Saku Tuan Willem Part 2. Malam itu, hujan kembali turun. Tipis, namun cukup untuk membasahi jalanan kota lama. Arga berdiri di mulut sebuah gang sempit. Tangannya menggenggam amplop coklat yang kini mulai lembab. Di dalam amplop itu, pesan misterius, rel ke barat, rumah di ujung. Jam akan membawamu pulang jika kau berani. Terasa seperti bisikan yang terus mengganggu pikirannya. Kalau ini benar petunjuk, berarti aku harus menemukan rel itu, batinnya. Rel yang dimaksud bukanlah rel aktif. Di peta kota lama yang ia simpan di tokonya, ada jalur kereta mati yang sudah tidak digunakan sejak puluhan tahun lalu, terletak di wilayah yang hampir dilupakan orang. Arga berjalan menyusuri jalan berbatu yang semakin sepi. Lampu jalan kuning temaram, beberapa padam tertiup angin. Sesekali bayangan bangunan tua melintas di tepi pandangannya. Jendela-jendela kayu yang terkunci rapat, seperti mata-mata diam yang mengawasi. Jam saku di kantongnya terasa berat, tidak berdenting, tidak bergerak, tapi dinginnya menusuk. Kenapa aku terus mengikuti ini? Aku bahkan tidak tahu siapa Tuan Willem itu. Tapi ada sesuatu di dalam diriku yang bilang kalau aku berhenti sekarang, aku akan menyesal seumur hidup. Akhirnya, ia sampai di sebuah jalan tanah yang dipenuhi ilalang. Di bawahnya, samar-samar terlihat rel besi tua yang sudah ditelan rumput liar. Jalurnya memanjang ke arah barat seperti yang tertulis di pesan. Rel ke barat, berarti aku harus terus ikuti ini. Ia berjalan pelan, mengikuti rel itu. Semakin jauh ia melangkah, suasana semakin sunyi. Tidak ada rumah, tidak ada manusia. Hanya suara hujan yang menetes di daun-daun dan langkahnya sendiri. Setelah hampir setengah jam, ia melihatnya. Sebuah rumah besar tua di ujung jalur rel. Catnya mengelupas, jendela-jendela kayunya retak, dan pintu depannya sedikit terbuka, bergoyang tertiup angin. Rumah di ujung, ini pasti yang dimaksud Arga. Pintu kayu berderit keras saat didorong. Ia melangkah masuk. Aroma kayu lapuk dan debu memenuhi hidungnya. Lantai kayu di bawah kakinya berderi seakan mengeluh setelah sekian lama tak diinjak manusia. Di dinding tergantung potret hitam putih seorang pria berwajah tegas dengan jas rapi. Mata yang sama seperti pria tua di stasiun. Itu dia, Tuan Willem. Arga mendekat, jemarinya menyentuh bingkai. Seketika, denting keras jam saku. Jam sakunya terbuka sendiri. Jarumnya bergerak cepat ke angka 12:15. Ruangan bergetar pelan, udara menjadi dingin membekukan. Cahaya lampu jalan dari luar redup, lalu padam total. Ini akan membawaku lagi ke masa itu. Tapi untuk apa dan kenapa? Rasanya ada seseorang yang menunggu. Terdengar bunyi langkah kaki di lantai atas rumah. Arga menoleh ke tangga kayu di sudut ruangan. Suara langkah itu berat, lambat, namun pasti. Mendekat. Ia tidak bisa melihat siapapun dari tempatnya berdiri. Hanya bayangan panjang yang turun perlahan. "Siapa di sana?" teriak Arga, meski suaranya sendiri terdengar goyah. Tidak ada jawaban, hanya langkah yang semakin dekat, lalu berhenti di tengah tangga. Sosok itu muncul. Pria tua berjas panjang, topi fedora, tongkat di tangan.
Wajahnya kini jelas terlihat, dengan mata yang dalam dan bibir yang membentuk senyum samar. "Kau datang juga." Suaranya serak tapi mantap. Arga menelan ludah. "Anda Tuan Willem?" Pria itu tidak menjawab, hanya mengangkat tangannya menunjuk jam saku di genggaman Arga. "Waktumu akan segera dimulai," ucapnya pelan. Seketika cahaya terang membutakan mata Arga. Suara hujan, derit kayu, semuanya lenyap, digantikan oleh suara peluit kereta dan teriakan orang dari kejauhan. Arga membuka mata. Ia berdiri di depan rumah yang sama, tapi kini megah, bercat putih dan penuh orang lalu lalang. "Aku benar-benar sudah kembali lagi." Arga berdiri terpaku di tengah jalan berbatu. Udara yang ia hirup kini hangat, bercampur aroma roti panggang dan asap kayu. Warna-warni bangunan di sekitarnya jauh berbeda dari yang ia lihat tadi malam. Segalanya hidup, bersih dan penuh aktivitas. "Ini tahun berapa?" pikirnya. Napasnya tertahan. Kereta uap menderu di kejauhan. Asap putihnya membumbung ke langit biru yang jernih. Orang-orang mengenakan pakaian lawas, wanita bergaun panjang dengan topi lebar, pria-pria berjas dan rompi, anak-anak berlari sambil membawa kertas gulungan. Arga menunduk, melihat jam sakunya. Jarumnya tepat menunjuk 12:15. Seperti tadi, ini yang memindahkanku. Suara pintu kayu terbuka di belakang. "Kau datang tepat waktu, Arga." Arga menoleh. Di ambang pintu rumah besar itu, berdiri pria yang ia lihat di foto. Wajah tegas, mata tajam, jas rapi. Kali ini tanpa topi. Rambutnya tersisir rapi ke belakang, dan di bibirnya tersungging senyum samar. "Oh, Anda Tuan Willem?" tanya Arga. "Benar. Dan sepertinya kau membawa sesuatu milikku." Tatapan Willem jatuh pada jam saku di tangan Arga. Sekilas, Arga ingin menyembunyikannya. Tapi entah kenapa ia merasa tak sanggup berbohong di hadapan pria ini. "Jam ini saya menemukannya di masa saya. Dan jam itu membawamu ke sini. Itu artinya waktu telah memilihmu." Arga mengerutkan kening. "Memilihku? Untuk apa? Aku bahkan tidak mengerti ini semua." Mereka berdua masuk ke rumah. Kali ini interiornya berbeda jauh. Lantai kayu berkilau, lampu gantung kristal memancarkan cahaya hangat, dan aroma teh melati memenuhi udara. Tuan Willem menuangkan teh untuk mereka berdua. Tuan Willem tenang mengamati Arga. "Aku tahu kau punya banyak pertanyaan, tapi sebelum itu, dengarkan aku baik-baik. Jam itu bukan sekadar penunjuk waktu. Ia adalah kunci, dan hanya orang tertentu yang bisa membukanya." "Kunci? Kunci untuk apa?" "Untuk membuka jalan antara waktu dan menyelamatkan sesuatu yang sangat berharga." Arga memandangnya lama. Menyelamatkan sesuatu? Kenapa aku? Kenapa bukan dia sendiri yang melakukannya? Seakan membaca pikirannya, Willem melanjutkan. "Aku tidak bisa melakukannya. Waktuku di sini sudah hampir habis. Aku butuh seseorang dari luar lingkaran waktu. Seseorang seperti kau." "Tapi apa yang harus kuselamatkan?" Tuan Willem menatap keluar jendela. Mata tuanya tampak berkaca-kaca. "Seorang gadis, namanya Elara. Dia akan hilang, Arga. Dan jika dia hilang, banyak hal akan runtuh." Nama itu menggema di kepala Arga. Elara. Kenapa nama ini terasa familiar? Aku belum pernah mendengarnya, tapi
Kalau aku mau membantu, apa yang harus kulakukan? Malam ini, tepat pukul 12:07, kau harus berada di stasiun. Jam itu akan membawamu ke momen penting. Di sanalah semua dimulai dan mungkin berakhir. Arga mengangguk, meski hatinya diliputi keraguan. Ia belum tahu siapa Elara, belum tahu apa yang menantinya di stasiun itu. Tapi tatapan Willem, penuh keyakinan dan sedikit rasa takut, membuatnya tak sanggup menolak. Sebelum ia pergi, Willem berdiri dan memegang bahunya erat. Arga, apapun yang kau lihat nanti, jangan ragu. Ingat, waktu tidak menunggu siapapun. Arga melangkah keluar rumah, sinar matahari sore menyambutnya. Tapi di dalam hatinya, langit mulai menggelap. Jam ini, Elara, dan momen itu, apa yang sebenarnya sedang kualami? Suara angin malam sesekali bunyi ranting berderak, denting jam yang pelan. Malam turun perlahan, menelan warna sore menjadi bayangan. Kota yang tadi siang ramai, kini berdiam dalam sepi yang aneh, seakan menahan napas menunggu sesuatu. Arga berdiri di depan stasiun tua. Bangunannya megah, tapi terasa asing dan terlalu sunyi. Jam di menara stasiun menunjukkan pukul 11:59. 1 jam lagi dan aku bahkan tak tahu apa yang harus kucari. Langkah sepatu di lantai batu, gema panjang. Arga masuk ke dalam stasiun. Bangkunya terbuat dari kayu mengkilap dan lampu-lampu minyak di dinding memancarkan cahaya temaram. Tidak ada petugas, tidak ada penumpang. Hanya suara detak jam yang menggema. Detak jam semakin jelas, makin cepat. Kenapa sepi sekali? Ini tidak wajar. Pintu geser terbuka pelan. Suara itu membuat Arga menoleh. Di ujung peron, seorang gadis berdiri membelakanginya. Rambut hitamnya panjang, gaun putihnya sederhana tapi bersih. Dan di tangannya ada koper kecil. Peluit kereta di kejauhan semakin dekat. Elara menatap jam besar di peron. Pukul 12:07. Kereta akan tiba. Saat itu, aku akan pergi. Dan jika aku pergi, semua yang kau tahu akan berubah. Aku di sini untuk menyelamatkanmu, ucap Arga. Elara menggeleng pelan. Arga, terkadang menyelamatkan berarti melepaskan. Peluit kereta terdengar lagi. Asap putih mulai terlihat di ujung rel. Detik demi detik terasa seperti memanjang. Arga menggenggam jam sakunya erat. Jarumnya kini bergerak, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika aku membiarkannya pergi, apakah ini akan memperbaiki segalanya atau justru menghancurkannya? Roda kereta berhenti, pintu terbuka, suara desis uap. Tuan Willem muncul dari gerbong paling depan.
Tatapannya tajam, tapi wajahnya penuh beban. Arga, waktunya hampir habis. Kau harus memilih. Memilih apa? Tanya Arga bingung. Tuan Willem, biarkan Elara pergi atau bawa dia kembali bersamamu. Tapi ingat, setiap pilihan mengubah segalanya. Hening. Dunia seakan menunggu. Elara menatapnya. Mata itu kini berkilat oleh air mata. Jika kau membawaku, kau akan kehilangan sesuatu di waktumu. Sesuatu atau seseorang. Arga merasa dadanya berat. Wajah seseorang terlintas. Ibunya. Apa maksudnya? Apakah ini akan mengubah masa depanku? Kereta bersiap berangkat. Peluit panjang menggema. Willem melangkah naik. Elara berdiri di pintu menunggu jawabannya. Arga menggenggam jam. Detiknya kini berdentang keras di telinganya. Pilihannya cuma satu, dan tak ada jalan kembali. Arga menutup mata. Saat ia membukanya, ia sudah berada di tokonya. Jarum saku itu ada di mejanya. Jarumnya berhenti di 12.07 lagi. Tidak ada suara kereta. Tidak ada Elara. Tidak ada Willem. Arga menatap keluar jendela. Hujan kembali turun. Di kejauhan, ia merasa melihat sosok gadis bergaun putih berjalan di tepi jalan, lalu menghilang di tikungan. Apa aku membiarkannya pergi atau membawanya kembali? Kenapa aku tidak mengingat? Ia memandang jam itu sekali lagi. Singa di ukirannya tampak tersenyum. Kadang, rahasia waktu bukan untuk dipecahkan. Kadang, ia hanya ingin kita belajar menerima.